Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda saudara dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas sedikit berbagai informasi penting di harian Serambi Indonesia. Dalam 2 hari terakhir ada banyak informasi. Kemarin hari Minggu dan hari Senin pagi ini berbagai informasi bisa Anda baca di harian Serambi Indonesia. Apa saja dan bagaimana informasi itu disajikan? Kita akan berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV hari ini. Ada banyak informasi, termasuk juga beberapa running news juga terkait dengan pernyataan Kausar, salah satu politisi Partai Aceh kemarin yang kabarnya juga akan mendapatkan teguran dari pimpinan partainya. Apa dan bagaimana kemudian harian Serambi Indonesia menyajikannya? Ya, berita itu menduduki posisi headline di Serambi hari ini karena Mu'alim atau nama panggilan Muzakir Manap selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh akan membuat surat teguran, membuat surat teguran atau surat peringatan kepada Kausar. Kausar ini adalah Ketua Praksi Partai Aceh di DPRA karena beberapa hari lalu dia membuat pernyataan bahwa praksinya akan mendukung gubernur terpilih. Gitu. Ternyata menurut Mu'alim itu hanya semata-mata sikap pribadi dari seorang Kausar yang mengatasnamakan praksi dan sekaligus mengatasnamakan partai. Menurut dia itu tidak bisa seperti itu karena partai ada mekanismenya. Mendukung atau beroposisi itu harus dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu, baik di internal Partai Aceh maupun di kalangan Partai Aceh, partai pendukung partai pengusung yang tempoh hari mengusung Mu'alim sebagai calon gubernur bersama wakilnya T.A. Khalid gitu. Ada namanya Koalisi Aceh Bermartabat, terdiri atas 6 partai, diantaranya ada PKS, ada Gerindra, ada PAN. Jadi nggak boleh main sendirilah gitu. Jadi sebagai pemimpin partai sekaligus pengurus inti dari koalisi tadi itu, Mu'alim akan melakukan teguran. Tapi kapan teguran itu akan dilakukan? Ketika ditanya oleh wartawan kita, dia jawab dalam waktu sesegera mungkin. Gitu. Oke, menarik. Nah, ini juga memicu berbagai perbincangan lainnya ya, termasuk juga gitu menarik. Apa tanggapan Kausar nantinya setelah informasi juga diberitakan di harian Serambi Indonesia. Yang menarik juga berikutnya adalah akhir-akhir ini juga kita banyak menginformasikan, kemudian mendapat informasi juga terkait dengan suku-suku yang ada di Aceh. Salah satunya yang suku suku Mante yang kemudian terkenal. Kabarnya di Singkil juga ada. Bagaimana ceritanya? Kemarin di hari Minggu laporan utama Serambi adalah tentang suku Mante. Itu menjadi laporan khusus sekaligus liputan eksklusif. Disajikan secara single fokus reporting. Lanjutan dari itu adalah kita dapat kabar bahwa di Singkil, dulunya bagian dari Aceh Selatan, itu ternyata tahun 80-an sampai awal 90-an masyarakatnya atau warganya masih pernah kepergok dengan makhluk manusia, tapi ukurannya lebih cebol, lebih kerdil, rata-rata di bawah 1 meter lah, di bawah 1 meter atau 1,5 meter paling tinggi, dan mereka itu di sana dijuluki sebagai Leco. Leco itu ada juga nama lainnya suku Kemang. Kemang. Kalau di Jakarta ada kawasan Kemang ya. Nah, apakah di sana juga ada Kemang seperti yang disingkil dulu gitu. Nah, masyarakat warga ini makhluk yang seperti ini udah diidentifikasi manusia dan punya hobi memakan beras, padi atau nasi gitu. Tetapi yang ada pihak yang menyatakan bahwa dia tampilannya tumitnya ke depan gitu. Tumitnya ke depan. Jadi kalau dia berjalan tuh tumitnya mengarah ke depan gitu. Kalau kita kan ke belakang. Tapi ada juga yang menyatakan itu siasat mereka saja, sebetulnya dia seperti manusia saja, manusia biasa normal. Hanya saja mereka selalu berjalan mundur gitu untuk mengkamuflase sehingga kalau ada orang mengejarnya dikira dia larinya ke depan, padahal dia sebetulnya ke belakang. Gitu ya. Unik juga ya, dan daya tariknya juga berdasarkan ada orang yang umur 60 tahun, 70 tahun umurnya diwawancarai oleh wartawan kita di Singkil, dan mereka mengaku pada awal 80-an mereka sempat kepergok dengan makhluk yang seperti ini, dan biasanya itu adalah di pinggir-pinggir sungai, kemudian rawa-rawa gitu. Oke, ini menarik sekali. Hari ini banyak sekali informasi, termasuk juga ada profil
calon di pilkada yang sudah dinyatakan terpilih. Apa yang menarik dari profil ini sendiri sebenarnya? Ya, Serambi sudah menetapkan dalam 6 hari berturut-turut, mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, itu akan ada profil dari bupati wali kota terpilih yang punya keunikan gitu. Salah satu keunikannya itu adalah terpilihnya Roni Ahmad atau nama lainnya Abu Syik bersama pasangannya Fadullah. Mereka ini satu-satunya calon independen yang di jajaran ini ya, di jajaran apa? Di jajaran peserta pilkada, bupati yang terpilih dan mengalahkan kandidat petahana gitu. Padahal petahana tadi Pak Sarjani dalam hitung-hitungan bersama wakilnya itu adalah pasangan yang paling kuat gitu. Tapi ternyata mereka mampu mengalahkannya dengan pendekatan yang fenomenal. Mereka memberi label kepada dirinya dengan pemakaian kopia merah gitu. Iya, betul. Jadi kunci merah itu yang kemudian fenomenal, melekat sekali ya. Dan mereka poskonya namanya langsung Posko Rakyat Pilih gitu kan. Dan banyak trik yang dilakukan sehingga mereka terpilih, padahal itu di tengah kontroversi karena sebelumnya KIP bersama Panwasli mencurigai bahwa ijazah beliau ini palsu atau ada masalah sampai dilaporkan ke Polda Aceh. Tapi akhirnya Panwasli mengklarifikasi itu ternyata tidak ada masalah gitu. Jadi di tengah-tengah kontroversi dia ternyata terpilih mengalahkan petahana gitu. Oke, terakhir ada informasi apa lagi yang kemudian juga dihadirkan dari Indonesia? Ini agak unik lah, dianggap prestasi sebagai warga Aceh. Ada satu anak Aceh namanya Jufriyadi, asal Aceh besar, kuliah di Brunei Darussalam. Ternyata di sana prestasinya bagus, kemampuan bahasa Arabnya terus terasah, sehingga ketika dilakukan seleksi antar mahasiswa dia bisa mewakili negara Brunei, ya, untuk ikut dalam debat bahasa Arab di Qatar. Jadi di antara 3 orang warga warga Brunei, salah satunya itu berasal dari Aceh. Ya. Warga. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini akan mereka dapat prestasi karena ini masih dalam babak penyisihan gitu. Tapi mewakili Brunei Darussalam sudah sangat luar biasa ya, sebagai warga negara Indonesia, warga Aceh mewakili Brunei Darussalam, bahasa Arab pula yang kemudian dibawa. Di internasional di Dubai, di Qatar ya. Terima kasih Bung Yarmin atas bincang-bincangnya, dan demikian perbincangan kami bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Bung Yarmin Dinamika. Saya Dosi Alfian kembali ke studio.